Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Anwar. Aku berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pengalamanku ini terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Sebenarnya aku tidak percaya adanya makhluk halus, walaupun ayahku sering dianggap oleh orang lain sebagai orang pintar karena keahliannya yang bisa melihat dunia lain. Tak jarang setiap malam Jumat Kliwon, ayahku selalu membuat sesaji dan berdoa di kamarnya sendiri yang biasanya disebut punten. Meskipun begitu, aku sebagai anaknya tidak terlalu percaya, karena menurutku itu adalah hal konyol. Aku baru saja lulus sekolah SMK dan sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di daerahku. Meskipun kerjaanku ini hanya sebagai seorang marketing dan saat ini bisa dibilang mencari pekerjaan itu sulit, akhirnya aku tidak terlalu pilih-pilih pekerjaan. Yang penting pekerjaannya halal dan bisa menghasilkan uang sendiri. Hingga sampailah pada hari itu. Kuingat, itu hari Jumat. Aku berkeliling di daerah Gambiran. Seperti layaknya seorang sales, aku berjalan dari rumah ke rumah menawarkan barang yang aku jual. Aku tidak sendiri. Aku ditemani temanku bernama Sofyan. Setelah cukup lama berkeliling mencari pembeli ke rumah-rumah, aku pun sampai di sebuah desa yang jika dilihat penduduknya tidak terlalu banyak. Rumah-rumahnya berjauhan, bisa dihitung dengan jari. Sekelilingnya hutan kosong dan lahan-lahan yang masih kosong. Ketika itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kami pun masih dengan gigih berjualan mencari pembeli. Sampai ketika kami berjalan secara tidak sengaja dan kami pun tidak sadar, kami melewati salah satu pemakaman yang ada di desa itu. Temanku Sofyan seketika langsung berjalan agak cepat. Dia bilang takut katanya. Melihat gelagat Sofyan yang seperti itu, aku pun mengolok-oloknya dengan sedikit berteriak, karena Sofyan sudah cukup jauh dariku. Aku bilang, "Woi, Yan, santai aja kali, takut banget sih, cuma melewati kuburan doang, lagian masih terang nih. Woi, tunggu." Begitu teriakku, karena posisi Sofyan saat itu sudah lumayan agak jauh di depanku. Aku pun berjalan mengejar Sofyan. Dari ujung mataku, aku melihat ada tampah yang berisi kopi, rokok, buah pisang, dan yang lainnya berada di salah satu kuburan yang ada di sana. Jelas itu sesajen. Melihat itu, aku jadi teringat. Seingatku, malam tadi bukanlah malam Jumat Kliwon, tapi kenapa ada yang nyimpen sesajen ya? Iseng, aku pun mendekati sesajen itu. Lalu aku melihatnya dan entah ide dari mana saat itu, aku mengambil pisang yang ada di sesajen dan membawanya menuju Sofyan. "Yan, tunggu Yan. Nih, gue nemu pisang nih. Lu mau kagak?" Sofyan melihatku dengan tatapan sinis dan agak marah. Dia bilang, "Itu kan pisang sesaji, War. Ngapain lu bawa? Jangan cari gara-gara deh." Sofyan coba mengingatkanku. Dia bilang itu punya orang lain dan memintaku untuk mengembalikannya. Tapi aku tidak mau mengembalikannya karena saat itu memang agak lapar. Aku mengupas kulit pisangnya
dan tidak pedulikan ucapan Sofyan lalu memakan pisang itu. Sofyan terlihat sangat kesal melihat sikapku. Singkat cerita, waktu pun menunjukkan pukul 5:30 sore. Setelah cukup lelah berkeliling, kami pun mengakhiri perjalanan hari itu dan memutuskan kembali ke kantor untuk absen pulang. Ketika di perjalanan pulang, motor yang kami kendarai terasa sangat berat ketika itu. Dan motor pun agak sulit dikendalikan. Berjalan agak oleng dan sangat berat. Aku pun menghentikan motor dan mencoba mengeceknya. Ternyata ban motornya bocor. Hal itu membuat kami terpaksa turun dari motor dan mendorong motor mencari tempat tambal ban. Sofyan terlihat masih kesal padaku. Dia bilang, "Ini pasti karena ulahmu yang mengambil pisang di tempat sesajen tadi, jadinya kita sial." Aku pun bilang pada Sofyan, "Yan, dengar ya, gak ada hubungannya pisang yang ada di sesajen yang gua makan terus ban motor bocor. Apaan coba? Emang jalannya jelek, ada paku tadi. Udah, gak usah mikir aneh-aneh deh lu. Mending lu bantu dorong." Kami pun lanjut mencari tempat tambal ban. Singkat cerita, kami menemukannya dan lanjut pulang ke kantor. Sekitar pukul 9 malam, kami baru sampai kantor. Setelah absen pulang, Sofyan pamit padaku, lalu langsung pulang ke rumahnya. Karena rumah kami memang tidak searah, jadi malam itu kami berpisah di kantor. Aku pun bersiap pulang. Aku mengecek kondisi motorku. Ban yang tadi sudah ditambal dan segala macamnya sambil dipanaskan. Tak lama aku pun bergegas pulang. Kebiasaanku ketika pulang dari kantor, aku pasti mendengarkan musik untuk menemani perjalanan. Kondisi jalanan malam itu sudah terlihat sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Kulajukan motorku dengan kecepatan secukupnya. Ditambah minimnya pencahayaan di jalan membuatku sangat ekstra hati-hati tidak ngebut. Hanya melaju dengan kecepatan yang wajar saja. Sampai ketika aku masuk ke daerah yang kiri kanannya sungai, lagi-lagi aku merasakan motorku kini terasa sangat berat. Semakin lama semakin berat. Semakin kugas, motor ini seakan tidak ada tenaganya. Bahkan lampu motorku makin lama makin redup. Tak ambil pusing, aku lanjut ngegas motorku meskipun dengan pencahayaan seadanya, berharap segera sampai di rumah. Sekitar jam 10 malam aku pun sampai. Begitu sampai, aku langsung bergegas bersih-bersih dan merebahkan badanku di atas tempat tidur. Setelah seharian berjalan membuatku sangat lelah, hingga tak butuh waktu lama aku pun terlelap. Sampai ketika aku tertidur, aku merasakan seperti ada hembusan angin yang sangat dingin. Badanku mulai bergidik menggigil kedinginan. Hal itu membuat tidurku terganggu. Lalu aku pun terbangun. Dan ketika aku terbangun, loh, apa nih? Aku sangat terkejut ketika kulihat aku bukan berada di atas tempat tidur kamarku. Ya, ketika aku terbangun, semuanya sudah berubah. Aku terbangun di sebuah saung yang kecil dan kulihat di sekitarku, mengelilingku batu nisan yang sangat banyak. Aku berada di tengah-tengah kuburan. Aku coba menyadarkan diriku, menampar mukaku, mencubit mukaku, memastikan ini mimpi atau tidak. Dan sepertinya ini bukan mimpi. Ya, benar,
aku berada di pemakaman. Badanku bergetar, jantungku berdegup sangat kencang, ketakutan merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sampai kulihat di beberapa kuburan terdapat tampah sesajen yang menyala-nyala seperti ada cahaya temaram berwarna kuning keemasan. Dan ketika kulihat ke salah satu kuburan itu, kulihat ada sepasang bola api yang sangat terang. Saking terangnya membuat mataku silau. Namun ketika kuperhatikan lagi, di belakang bola api yang menyala itu, kulihat sesuatu yang sangat tinggi dan sekujur tubuhnya penuh dengan bulu berwarna hitam. Dan ketika aku menengadahkan kepalaku, terlihat ada bola mata merah menyala. Ada sebuah wajah dengan mulut yang bertaring menyeringai ke arahku. Taringnya sangat panjang. Sosok tinggi besar itu tidak memiliki hidung. Bentuknya aneh, sangat menakutkan. Perlahan dia mulai mendekat. Kakiku lemas hingga membuat badanku gontai dan terjatuh. Aku hanya bisa diam mematung melihat sosok itu. Samar terdengar olehku. Sosok itu berkata, "Kowe ora sopan, kowe ora sopan. Kamu tidak sopan." Begitu katanya. Dan ketika itu, tiba-tiba kakiku yang sudah gontai itu terjatuh dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Ketika terbangun, hari sudah pagi. Kulihat aku masih berada di kamarku di atas tempat tidurku. Syukurlah itu hanya mimpi buruk, namun seakan-akan nyata ku alami. Aku keluar dari kamar dan bertemu dengan ayahku. Ayahku tiba-tiba berkata padaku, "Dari mana kamu semalam? Kenapa subuh baru pulang?" Mendengar itu, aku benar-benar tidak mengerti apa yang ayahku maksud. Ayahku bilang, semalam aku tidak ada di kamar dan pagi ini tiba-tiba aku sudah ada di kamar lagi. Ayahku mulai bertanya dari mana dan apa yang telah aku lakukan, seakan-akan dia mengetahui sesuatu. Berarti yang kualami semalam itu bukanlah mimpi. Badanku benar-benar tidak berada di sini. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Lalu ayahku bilang aku telah melakukan hal yang tidak sopan, tidak saling menghargai dengan apa yang ada di sekitar, membuat penunggu di kuburan itu marah besar. Ayah menyuruhku untuk segera mengembalikan sesajen yang kuambil. Siangnya, aku pun diantar oleh ayah ke tempat sesajen itu, menggantinya dengan yang baru, dan bisa dibilang aku meminta maaf karena sudah berperilaku sembarangan. Meskipun aku memang orangnya lurus-lurus saja tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, namun aku mengalaminya. Sesajen pun sudah menjadi bagian dari adat untuk beberapa orang yang punya kepercayaan seperti itu. Pelajaran yang kuambil adalah dimanapun kita harus saling menghargai sesama manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.